Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Junaidi Hifayat. Kali ini saya akan membahas soal PT1 dari mata pelajaran matematika. Namun sebelum saya membahas soal tersebut, untuk kamu yang belum mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, silakan klik tombol subscribe-nya tersebut agar video ini dapat berkelanjutan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nah, di sini soal nomor 1 berbunyi di bawah ini yang merupakan pecahan campuran. Nah, ada pilihannya nih, ada 4 pilihan. Kita sebut aja pilihannya masing-masing. Kalau kita bahas yang D, ini namanya pecahan desimal. Kita namain dulu baik-baik satu-satu ya. Yang ini pecahan biasa. Kemudian yang ini pecahan persen. Nah, pecahan campuran yang mana? Berarti yang sisanya ya. Kita silang saja. Kemudian nomor 2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dapat dituliskan. Nah, kalau pilihannya A, B, C, D-nya begitu, maka kita tulis dulu sebenarnya. Pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa adalah kalau ditulis ulang A sama dengan B per C. Maka kalau ditulis sederhananya berarti A dikali C ditambah B per C. Maka yang mendekati soal jawabannya adalah yang C. Ya, lihat baik-baik caranya. Yang mendekati jawabannya benar adalah yang C. Tapi emang jawabannya yang C. Kemudian nomor 3, pecahan senilai. Nah, kalau mencari pecahan senilai dari nomor 3 adalah kita kali aja soalnya. Misal 2 per 3. Kita mau kali berapa? Misalkan kali 3. Atas kali 3, di bawah dikali 3. Maka hasilnya 2 kali 3, 6. Yang bawahnya 3 kali 3, 9. Maka jawabannya otomatis 6 per 9. Kemudian yang nomor 4, pecahan. Kita geser dulu soalnya. Pecahan 2 per 5 merupakan bentuk sederhana dari pecahan-pecahan di bawah ini kecuali. Nah, ini pecahan 2 per 5. Di sini ada kata kecuali, kita garis bawah dulu. 2 per 5 itu bentuk sederhananya adalah, kita langsung ke optionnya ya, ke pilihan. Misalkan di sini ada pilihan 10 per 25. Nah, sama-sama kita bagi 5 misalkan. Ini menghasilkan 2 per 3. Nah, di sini kan pertanyaannya kecuali. Kecuali berarti yang salah. Nah, kebetulan di soal yang A, pilihan yang A itu hasilnya 2 per 3. Maka otomatis ini jawabannya yang A. Terus yang lain betul nggak? Kita cek aja. Misalkan yang C, sama-sama dibagi 5 ya. 10 dibagi 5, 25 dibagi 5. Ini sama aja dengan 2 per 5. Ternyata yang lain betul. Kita ambil contoh yang C. Kemudian yang nomor 5, 16 per 32. Bentuk sederhananya. Nah, kita geser soalnya. Jika disederhanakan, maka kita bagi dengan pembagi yang besar. Maka sama dengan kita bagi aja langsung 16 atas dan bawah, menghasilkan 16 bagi 16 1, 32 bagi 16 2. Maka jawabannya 1 per 2. Kita langsung silang 1 per 2. Kita lanjut ya. Kita geser dulu. Lanjut dari soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini kita bertemu dengan soal perkalian. Kita langsung aja kita coret-coret. Nah, kita tulis dulu ya. 9 per 10 dikali 5 per 6. Nah, coretnya bagaimana? Yang bisa kita coret 5 sama 10. Sama-sama dibagi 5. 1, 10 bagi 5, 2. Kemudian 9 sama 6. Sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Maka menghasilkan 3 kali 1, 3 per 4.
ada nggak hasilnya? Ternyata nggak ada dari pilihannya ya. Maka kita lingkarin aja. Kemudian nomor 7, kita lanjut ke nomor 7. 3/5 ditambah 1/10 ditambah 5/6. Nah, kita cari ini KPK-nya nih dari penyebut 5, 6, 10. Kita ambil aja angkanya 30. Kenapa 30? Karena 30 bisa membagi angka 5, 10, dan 6. 30 bagi 5, 6 kali 3, 18. Kita tulis 18. Ditambah 30 bagi 10, 3 kali 1 berarti 3. Ditambah 30 bagi 6, 5 kali 5, 25. Sama dengan, di sini menghasilkan 18 tambah 3 tambah 25, yaitu 46 per 30. Kemudian bisa nggak diperkecil? Bisa, sama-sama dibagi 2 ya. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Maka sama dengan, kalau kita tulis 46 bagi 2, 23, 30 bagi 2, 15. Maka menghasilkan jawaban 23/15. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, kalau ada soal kayak gini langsung dijumlahkan dulu aja. 2 ditambah 1, 3. Kasih pernya yang panjang. 5 sama 4 kita kali aja, 20 ya. 5 kali 4, 20. Kemudian 20 bagi 5, 4 kali 1, 4. Ditambah 20 bagi 4, 5 kali 3, 15. Maka sama dengan 3, 19 per 20. Jawabannya yang B. Nomor 9. Bentuk sederhana. Nah, ini bentuk sederhana. Sama kayak soal yang sebelumnya tadi. Soal nomor 8. Maka kita jumlahkan aja dulu. 3, 2, 1. 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Per 6 tambah 4 tambah 12. Ini KPK-nya 12. 12 bagi 6, 2 kali 5, 10. Ditambah 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Kemudian 12 bagi 12, 1 kali 3, tetap 3. Maka sama dengan 16 ya, per 12. Maka kalau kita tulis menjadi 7. 16 7 dari mana? 16 bagi 12 kan 1 tambah 6, 7. Sisanya 16 kurangin 12, 5 per 12. Ternyata nggak ada ya hasilnya ya. Kita lingkarin aja soalnya. 10. 2, 11 per 20. Nah, ini sama kayak tadi. Langsung dikurangin 2 dikurangin 1. 1 kita tulis. Kemudian kita kasih garis 20 sama 5, KPK-nya 20. 20 bagi 20, 1 kali 11, 11. Kemudian dikurangin 20 bagi 5, 4 kali 2, 8. Maka sama dengan 1. Kita tulis 20. 11 kurangin 8, 3. Maka 1, 3 per 20. Kita silang jawabannya. Lanjut ke nomor 11. 6 kurangin 14 per 12 kurangin 2 per 4. Nah, di sini kita samain dulu penyebutnya. Kan 6-nya masih bentuknya biasa. Maka soalnya kalau ditulis ulang menjadi 6 per 1 dikurangin 14 per 12 dikurangin 2 per 4. Maka sama dengan, samain penyebutnya ya. 1, 12, 4. KPK-nya 12. Karena 12 bisa membagi semuanya. 12 bagi 1, 12 kali 6. Sama dengan 72. Kemudian 12 bagi 12, 1. Kurangin 14. Kemudian 12 bagi 4, 3 kali 2, 6. Maka menghasilkan 12. 72 bagi dikurangin 14 kurangin 6 sama dengan 52. Nah, ini kan 52 per 12.
kita perkecil nih, sama-sama dibagi 4. Supaya apa? Supaya ketemu dalam pilihannya. 52 bagi 4, 13. Kemudian 12 bagi 4, 3. 13 per 3. Maka ketemu jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 12. Urutkan pecahan. Nah, dalam menyelesaikan soal seperti ini saya biasanya menggunakan lebih cepatnya merubah ke bentuk desimal dengan cara, nah seperti ini nih, misalkan ini saya sediain coret-coretan 20/100, kita tulis dulu 20/100. Ini kan sama aja dengan kalau diperkecil ya, sama-sama dibagi 20 menghasilkan 100 bagi 20, 5. 1/5 ini kita bikin desimalnya, 1-nya di dalam, 5-nya di luar. 1 kan nggak bisa bagi 5, tambahin 0. Ketika kasih 0, di sini tambahin 0. 10 bagi 5, 2. 2 kali 10, 10. Kurangin 0, maka 0,2. Untuk 20/100 sama aja 0,2. Lanjut, soalnya 3/6. Nah, kita tulis ya 0,2 nya di sini. 0,2. 3/6. 3/6 sama-sama dibagi 3 atas dan bawah. Menghasilkan 1/2. Nah, 1/2 berapa? Nah, kita tulis aja. 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2 kan nggak bisa kasih 0, tambahin 0. 10 bagi 2, 5. Karena 5 kali 2, 10. Kurangin 0. Maka jawabannya 3/6 itu sama dengan 0,5. Kita tulis di sini 0,5. Kemudian 7/12. Nah, di sini saya coret-coretan dulu 7 bagi 12. Ininya kita coret dulu ya. 7 bagi 12 kan nggak bisa ya, kasih 0, kemudian tambahin 0. Ingat ketika kasih 0, tambahin 0 di sini. 12 kali berapa yang mendekati 70? 12 kali 6 ya. 12 kali 5, maaf, salah. 12 kali 5. 12 kali 5 itu sama dengan 60. Dikurangin 70, kurangin 60, 10. Nah, 10 kan nggak bisa bagi ini sama 12, tambahin 0 di sini. 12 kali berapa yang mendekati 100? Maka sama dengan 12 kali 8 ya. Karena 12 kali 8 sama dengan 96. Kita tulis 4. Nah, karena udah 2 angka, kita cukupkan aja. 7/12 berarti sama aja dengan 0,58. Kemudian 2/8. 2/8 kita tulis di sini ya. Dicoret-coretan lagi. 2/8. Diperkecil, sama-sama bagi 2. 1/4. Nah, 1/4 berapa nilai desimalnya? 1, kita tulis ya. Kemudian 4-nya di luar. Ingat yang penyebut di luar. Kasih 0, tambahin 0. Jangan lupa. 10 bagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Dikurangin. 10 kurangin 8, 2. Tambahin 0. Ketika nggak bisa dibagi 4 tadi, tambahin 0. 20 bagi 4, 5. Karena 5 kali 4, 20. 0. Maka 1/4 itu nilainya sama aja dengan 0,25. Nah, kemudian berapa urutannya dari yang paling kecil? Nah, di depan ini kan nggak ada angkanya, cuma 1. Kita tambahin aja 0 lagi, 0 lagi. Kemudian kalau kita urutkan dari yang paling kecil yang mana? Berarti 20 ya, 0,20, 20/100. Kemudian 2/8, kemudian 3/6 ya, 3/6, lanjut ke 7/12. Nah, ada nggak jawabannya? 20, 2/8
kemudian terbalik ya, maaf ya, 2/8, 20, 100, 2/8, 0,25, kemudian 3/6, 7/12. Ada nggak jawabannya ya? Nggak ada ya jawabannya ya. Berarti kita lingkarin jawabannya. Kemudian lanjut ke nomor 13 ya. Bentuk desimal dari penjumlahan 27/4. 27/4 itu kita bikin dulu dalam bentuk pecahan campuran. Misal 27/4 ini kan bentuk sederhananya 27/4 sama aja dengan 3 ya, 3/4. Nah, yang perlu kamu ketahui, nah di sini saya sediain coret-coretan. 3/4 itu nilainya adalah 0,75. Kalau misalkan 40%, berarti kan dia coret nih nolnya nih, 4/10. Maka kita tulis aja nilainya 4, karena di bawahnya ada 10, kasih koma, 1,0, berarti 0,4. Jadi kalau misalkan ada angka ini 5/100, berapa bentuk desimalnya? Tulis dulu 5, di belakang koma kan, di bawahnya kan ada 0, maka kita tulis nolnya 2, 1, 2, komanya di mana? Karena dia nolnya ada 2, maka tulis 1, 2, taruh di sini, maka menghasilkan 0,05. Nah, kita tulis ya di samping jauh soalnya 3/4, berarti kan tadi kan 3/4 0,75, berarti 3,75. 0,75 tulis 0, ingat disejajarin 75. 40%, tadi kita ketemu udah 0,4, berarti 0,4. Ditambahin 5 tambah 5 0 ya, simpen 1, 177, 15 tambah 4 9, 9, kemudian kasih koma, simpan 1, 1 tambah 3 4, jadi 4,90. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal 14. Nah, di soal 14 ini tulisannya 1/4/7 dikali 3/7. Nah, kita bikin dulu bentuknya kepecahan biasa sebelum menyelesaikannya, yaitu dengan cara kita geser dulu soalnya. 1 kali 7, 7 tambah 4 11 ya, berarti 11/7 dikali 3/7. Ini kalau ditulis 11 kali 3 33/7 kali 7 49. Ada nggak? Nggak ada ya ternyata soalnya. Kita lingkarin lagi soalnya. Kemudian 9/12 nomor 15 ya. 9/12 dibagi. Nah, kalau dibagi berarti dibalik. 9/12 dikali, tinggal dibalik aja, 4/2. Kita coret 4 sama 12, 1 banding 3. 9 kali 1 9, 3 kali 2 6, 9/6. Ada nggak? Ternyata nggak ada juga nih soalnya. Kita lingkarin jawab soalnya. Nah, kemudian nomor 16. Pecahan dan yang pembilangnya serta penyebutnya adalah bilangan bulat, yaitu pecahan. Nah, kalau ada soal kayak gini berarti dia pecahan biasa. 17. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 17. Di situ tertera soalnya, kita lihat 3,48 dikali 2,5. Kita tulis dulu coret-coretan. 348, kemudian 2,5 kan ada nolnya, kita tulis aja 25. 8 kali 5 0 ya, karena 4 ya. Kita simpan 4 kali 5 20 tambah 4 24. Simpan 2.
3 kali 5, 15 tambah 2, 17. Kemudian 8 kali 2, 16, simpan 1. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9. Ini kita coret. 3 kali 2, 6. Kita tambah 0, 0, simpan 1. Jadi 7 ya. Kemudian ini 7, 8. Kemudian setelah dihasilkan, kasih koma ya. Di belakang koma ada berapa? Tadi kan 3,48. Kemudian kita kali 2,5. Nah, di belakang koma ada 2, di bawahnya 1. Berarti 1, 2, 3. Dari sebelah kanan ya. 8,7. Kita tulis 8,7. Nolnya kita abaikan. Lanjut ke nomor 18. Hasil pembagian. Nah, kalau nomor 18 kita tulis bentuk sederhananya dulu. 3 kali 3, 9 tambah 2, 11. Berarti 11 per 3. Dibagi 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 7 per 3. Ini sama aja dengan 11 per 3 dibalik ya. Jadinya 3 per 7. Maka dia menghasilkan, coret angka yang sama. 11 ini 1 ya, karena angkanya sama. 11 kali 1 11 per 7. Kemudian lanjut 19, 7 per 8 kali 3 per 4. Karena nggak ada yang bisa dicoret, maka bisa langsung aja kita kali 21 per 32. 7 kali 3, 21 ya. Kemudian lanjut ke nomor 20. 2 per 8 jika menjadi persen. Nah, ini 2 per 8-nya kita tulis 2 per 8. Ini kan bentuk sederhananya kalau diperkecil sama-sama dibagi 2 ya. Atas sama bawah bagi 2 sama aja dengan 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4. Nah, karena dia mintanya ke persen dikali 100. 100%. Maka menghasilkan 100 bagi 4. Bisa dicoret ya, 25. Ini 1 kali 25 berarti 25%. Kemudian nomor 21 kita geser dulu, bentuk desimal 64 per 8. Nah, 64 per 8 itu kalau kita tulis ulang, 64 per 8 bisa diperkecil nih, sama-sama dibagi 6. Maka menjadi angkanya 6 bagi 6 1, 48 bagi 6 8. Nah, kita coret-coret tanda langsung. Kita ambil coret-coret tanda dulu. Satunya di dalam ya. Satunya di dalam. 8-nya di luar. Penyebut selalu di luar. 10 kan 1 kan nggak bisa bagi 8 kasih 0, maka tambah 0. 10 bagi 8 1. Di sini tulis 8. Kemudian dikurangi 2. Nggak bisa 2 bagi 8 tambah 0. 20 bagi 8 2. Ini kita tulis 16 karena 2 kali 8 16. Kurangin lagi 4. 4 bagi 8 nggak bisa, tambahin 0. 40 bagi 8 5. 5 kali 8 40. 0. Berarti 0,125. 0,125 jawabannya. Nomor 22 udah sama ya penyebutnya, maka tinggal kita kurangin aja. 9 kurangin 3 kurangin 4 berarti sama dengan 2 per 15. Nah, khusus nomor 23 nih. Ini kan pertanyaannya mana tanda yang tepat, lebih besar atau kurang dari. Maka kita kali silang aja. Kali silangnya seperti ini, 15 kali 4. 15 kali 4 60. Kita tulis di sini 60. Kemudian 25 kali 3 75. Maka yang tanda yang tepat adalah 60. Ingat angka yang besar itu yang dimakan. 60 kurang dari 75. Yang besar yang dimakan tandanya ya. 24. Hasil dari 2,15 dikali 0,6. Nah, kita tulis di coret-coretan terlebih dahulu.
2,15. Kemudian dikali 0,6. Kita kali biasa, 6 kali 5 0, simpan 3, 6 kali 1 6 tambah 3 9, 6 kali 2 12. Berapapun angka, kalau kasih 0 0 karena ada 3, kita tulis 3 tuh 2 3. Tambahin 0 9 2 1. Untuk menandakan komanya kita hitung, di atasnya ada 2, di bawah ada 1. Dari sebelah kanan 1 2 3. Maka hasilnya 1,29. Kemudian di sini kan ditulis tambah 2/5. Nah, berarti kita tulis dulu 2/5 berapa nilainya? 2/5. 2 dibagi 5. Kasih 0, kemudian tambahin 0. 20 bagi 5 4 ya, karena 4 kali 5 20. 0. Kan tadi hasilnya 1,29. Kita tulis nih 1,29 tambah 0,4, disejajarin komanya. 9 6,1 berarti ya. Lanjut ke nomor 25. 13 tambah 29 ini bisa kita jumlahin aja. 13 tambah 29 itu berarti sama dengan 42%. Dikurangin 11, ini dikurangin ini, 42 kurangin 11 berarti 30. Ini tulis sama dengan 31%. Selesai ya nomor 25. Lanjut ke nomor 26. Tini memiliki persediaan terigu 21/6. Kemudian ia membeli lagi 3,5. Nah, ada kata nih, membeli lagi. Kalau membeli lagi berarti ditambah ya. Berarti soalnya 21/6 ditambah 31/2. Lalu terigu tersebut digunakan untuk membuat kue. Kalau digunakan, di sini kita kasih bawah, digunakan berarti dikurangin. Dikurangin 4, 2/5 sama dengan, kita pakai coret-coretan terlebih dahulu ya. Nah, di sampingnya udah kita sediain coret-coretan. Kita geser soalnya. Kan di sini ada angka 2, 2 tambah 3, 5 dikurangin 4, jadi 1 ya. Berarti 1 per 6, 2, 5. KPK-nya berapa? Kita pakai KPK 6 kali 5. 6 kali 5, 30. 30 bagi 6, 5 kali 1, 5. Ditambah 30 bagi 2, 15 kali 1, 15. Dikurangin 30 bagi 5, 6 kali 2, 12. Sama dengan 1 per bawahnya 30, 5 tambah 15, 20, kurangin 12 berarti 8. Bisa nggak diperkecil? Jangan lupa setiap menyelesaikan harus diperkecil. 1 per sama-sama dibagi 2, atas sama bawah bagi 2 ya. 8 bagi 2 4, 30 bagi 2 15, berarti 1 4/15. 1 4/15. Lanjut ya ke nomor 27. Andi mempunyai tali panjangnya 45/20 meter dan 3/5. Kemudian kedua tali disambung, lalu ia meminta ayahnya mengikat tali. Berapa panjang tali Andi sekarang? Ingat, talinya awalnya ini ya, 1 2 ditambah. Kemudian diikat, berarti dikurangin. Nah, ini paling enak soalnya karena nggak ada aturannya, kita bentuknya desimal aja. 4 awalnya 5/20. Ini kan sama aja dengan 4 sama-sama dibagi 5 ya. Atas sama bawah sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4. 3/5 dan 3/5. Nah, ini yang paling enak, kita bentuknya menjadi pecahan desimal. Lihat baik-baik caranya. 1/4. 1/4 itu satunya di dalam, 4-nya di luar. Kasih 0, tambahin 0.
10 bagi 4 kan 2, karena 2 kali 4 8, dikurangin 2 ya, turun, kemudian tambahin 0, 20 bagi 4 5, hasilnya 5 kali 4 20, ini 0. Maka karena di awalnya ada 4, di sini hasilnya 4,25, berarti kita tulis 4,25. kemudian 3/5, 3/5 nya berapa? Nah, kita tulis dulu 3 di dalam, 5 nya di luar, kasih 0, tambah 0, 30 bagi 5 6 ya, karena 6 kali 5 30, ini 0, hasilnya 3/5 berarti 0,6. maka kita tulis aja di sini 4,25 ditambah 0,6 dulu, kita jumlahin 5 8 4, kemudian berkurang 3,5, tulis 3,5, ini kita kurangin, berarti 5, 8 kurangin 5 3, kemudian 4 kurangin 3 1, maka jawabannya 1,35. jawabannya ya kita tulis 1,35 meter. Lanjut ke soal nomor 28. Kita geser soalnya. Nah, soalnya seperti ini. Ibu mempunyai 2,5 kg gula pasir digunakan untuk membuat kue 3/4. Kemudian ia membeli lagi 1,5. Nah, ini kita jumlahin aja dalam bentuk desimal, karena nggak ada aturannya ya. Berarti kita kerjain dalam bentuk desimal. Kan tadi kita sudah membuat dimana kalau 3/4 itu nilainya sama dengan 0,75, kalau setengah 0,5, kemudian kalau 1/4 0,25. Dari hasil yang tadi kita coret-coretan, maka kita bisa langsung nih menjumlahkan 2,5, kemudian digunakan berarti berkurang ya, berkurang 3/4 berarti 0,75, dikurangin, ini tambah 0, kan nggak bisa pinjam 1 di sini ya, pinjam 1 jadi 4, ini jadi 10, kurangin 5, 4 kurangin 7, kan nggak bisa pinjam lagi di sini 1, jadi 14 kurangin 7 7, kasih koma, turun 1, membeli lagi berarti ditambah 1,5 berarti 1,5 ya, ditambah 5 tambah 0, kita tulis di sini 0 karena nggak muat ya, 0, kemudian 5 tambah 0, maaf salah ya, kita pindahin dulu tulisannya, 1,75 1,50, 5 tambah 0 5, kemudian 7 tambah 5 2, kasih koma, tambah 1 di sini ya, 1 jadinya 3, berarti 3,25. hasilnya kita tulis di sini 3,25 kilogram. Kemudian nomor 29 dikali. Nah, kalau dikali kita tulis dulu dikali. 1,5 kali 0,75. Nah, kita tulis ini 5 kali 5 5, simpan 2. 1 kali 5 5 tambah 2 7 ya. 5 kali 7 35, simpan 3, 7 kali 1 7 tambah 3 10. Ini 0, 5 kali 0 0, 1 kali 0 0. Dijumlahkan 5 2, sini 1 1, berarti kasih komanya 1, ini ada 2, berarti 1 2 3, 1,225. Lanjut ke 0,125 dikali 4,5. Kita tulis 5 kali 5, simpan 2, 5 kali 2 10, berarti 12 tambah yang tadi, simpan 1, 5 kali 1 5 tambah 1 6, 0, 5 kali 4
0, simpan 2. 4 kali 2 8, tambah 2 yang tadi jadinya 10, simpan 1. 4 kali 1 4, tambah 1 yang tadi 5. Ini 0. Jumlahin 5, 2, 6, 5, 0. Maka menghasilkan, kalau ditulis belakang koma ada 3, di sini ada 1. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 0,5 ya. Berarti kalau dijumlahkan, kita tulis dalam menjumlahin ya. Kita geser dulu. 1,225 0,5625. Jumlahin 5 7 8 7 1 1,7875 1,7875. Lanjut ke nomor 30. Anto membeli sepatu seharga 300.000 dan mendapatkan diskon 15%. Berapa uang yang harus dia bayar? Nah, karena ada dapat diskon, kan harga normalnya kita tulis di sini, normalnya kan 100%. Ya, dapat diskon. Diskonnya 15%. Jadi yang harus dia bayar 100 dikurang 15, 85%. Ini yang dia harus bayar. Berarti yang harus dia bayar 85/100 dari sini dikali 300.000. Ini kita coret nih. Nolnya 2, nolnya 2. 85 kali 3. 2, 2, 5. Tambahin nolnya 3. Nah, berarti dia harus bayar Rp225.000. Demikian pembahasan PT1 dari mata pelajaran matematika. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya dengan baik. Untuk menguji coba kamu paham atau tidak, silakan mengerjakan soal yang berikut ini ya. Mudah-mudahan saya doakan kamu bisa mengerjakannya dengan baik tanpa menggunakan kalkulator dan tanpa bertanya kepada siapapun. Jika kurang jelas dari video ini, silahkan diulangi lagi videonya dari awal hingga akhir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.